hati yang haus dan lapar akan Engkau itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap meninggikan Engkau, kami siap menyanjung tinggi nama-Mu, sebab Tuhan layak atas setiap pengagungan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menjawab syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Sama-sama kita menyanjung Tuhan malam ini. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ini setiap kami Tuhan. Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang
sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab itu kami katakan ku sembah Engkau.
Kami sanjung Engkau malam ini Tuhan. Shikirebekaralaya maralaya masyakanaralaya maralaya maralaya. Kami membawa setiap hati kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami angkat suara kami Tuhan. Setiap hidup kami, puaskanlah roh kami Tuhan. Haleluya. Syakaralaya maralaya mamamu. Haleluya. Yesus, kami sembah. Kita menyembah Tuhan sebab Tuhan hadir di sini. Syakaralaya maralaya maralaya masyakaralaya maralaya masyade. Yesus, kami puja. Yesus, kami tinggikan. Yesus, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami membawa setiap hati kami yang haus akan Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada kepuasan ketika kami menyembah Engkau. Haleluya. Oh, shikirebekaralaya maralaya 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 mo. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam hadirat Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Di dalam posisi menyembah kita tahu roh Allah ada di tengah-tengah kita. Mari setiap kita menghormati hadirat Tuhan, bahwa setiap hati dan kehidupan kita untuk datang, untuk sujud dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami puja malam ini Tuhan. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Sama-sama katakan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Kami katakan malam ini sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami perkatakan Engkau Tuhan dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami katakan sembah dan puji bagi Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja kami Tuhan. Kami sanjung, kami sembah dan puji Engkau. Oh Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih untuk perbuatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu di tempat ini. Yesus Tuhan, nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib. Haleluya. Oh, Yesus, kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus,
gak bisa hidup tanpa Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau lebih dari hari-hari yang lalu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menerangi setiap langkah kaki kami. Untuk menolong kami melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu semakin meneguhkan iman kami di dalam Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, Engkau singkapkan segala rahasia firman-Mu. Dan biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada dalam gereja maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada. Mari kita sama-sama belajar tentang Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8, saya akan membacakan ayat-ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Mazmur itu adalah sebagian besar ditulis oleh Daud, dan kitab Mazmur ini adalah satu kitab nyanyian, kitab pujian gitu ya. Yang menarik adalah bahwa seringkali Daud menuliskan lagu-lagu ini dikala dia sedang dalam pergumulan yang berat, dalam kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu saya membesuk seorang anak di rumah sakit gitu ya. Anak ini sakit ya, belum terdiagnosa dengan benar apa penyakitnya. Tapi ketika kami datang, saya memperkenalkan nama saya bilang, saya Tante I, namamu siapa gitu ya. Dia memperkenalkan diri namanya gitu ya. Kemudian saya tanya apa yang sakit, oh bagian belakang saya, jadi tulang belakangnya itu sakit gitu ya saudara. Sambil dia disuap sama mamanya makan pisang waktu kami datang. Dia bilang bagian belakangnya, tulang belakangnya sakit. Dan kemudian dia berkata, nafas saya agak sesak, jadi kayak agak sesak. Begitu dengar sesak, mamanya langsung ambil saturasi, tapi saturasinya bagus gitu ya. Waktu itu bagus sekali 97. Nah, kemudian mamanya bilang mungkin karena dia rasa sakit jadi kayaknya napas agak susah. Saudara, yang menarik ketika saya datang, dia dalam posisi terbaring sakit. Jadi dalam posisi yang jelas tidak nyaman begitu ya. Kemudian mamanya minta dia bisa doa Bapa kami. Saya bilang mau doa Bapa kami? Iya, dia berdoa Bapa kami lancar di tengah-tengah sakit penyakitnya. Di tengah-tengah dia terbaring, tergeletak, mungkin agak susah untuk bangun, untuk makan gitu, semua dibantu. Tapi dia masih bisa berdoa kepada Bapa di sorga. Dan menarik, saya tanya cita-citanya jadi apa gitu ya. Dia bilang mau jadi pendeta, dia bilang. Nah, saudara, bukan masalah cita-citanya jadi pendeta, tapi yang saya garis bawahi, di tengah-tengah dia sedang sakit. Saudara, itu bukan sakit yang nggak main-main, itu sakit ya. Jadi sakitnya itu tulang belakangnya sakit itu
cukup menyiksa begitu ya. Saya aja salah urat itu sakitnya luar biasa, apalagi ini sakit yang masih belum terdiagnosa ya. Tapi di tengah-tengah sakit penyakitnya dia masih bisa berdoa sama Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup ini itu enggak selalu berbicara tentang suka, hal-hal yang bahagia. Ya, kadangkala kita akan merasakan yang namanya bahagia, sukacita. Tapi saudara, kalau kita belajar dalam kitab Pengkhotbah, Salomo berkata untuk segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Ada waktunya kita bersukacita, ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita punya pergumulan yang berat. Saudara, semua itu ada waktunya. Pertanyaannya, ketika kita dalam situasi yang sangat sulit dalam hidup kita, bahkan di depan kita nih kita tuh nggak bisa melihat, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami ini kita nggak bisa melihat itu ada jalan keluar. Bisakah kita masih tetap bersukacita? Bisakah kita masih tetap untuk bersyukur kepada Tuhan? Mazmur pasal 8 ini mengajak kita bahwa untuk segala hal dalam hidup kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Alasannya apa? Paling tidak kita akan menemukan ada 3 alasan. Yang pertama, dalam Mazmur pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara, yang pertama alasan untuk kita bersukacita, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia. Dia Tuhan yang agung. Jadi alasan buat kita bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada alasan bagi kita untuk kita menyanyi dan memuji Tuhan sekalipun kita di tengah-tengah pergumulan hidup. Ingatlah ketika kita dalam pergumulan hidup, kita gak bisa lihat jalan keluar dalam hidup kita. Jalannya kayaknya gelap gitu ya, kita gak tahu hari esok tuh mau seperti apa. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Keagungannya itu mengatasi langit. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, bukan hanya atas hidup kita, tapi atas dunia ini, atas alam semesta ini. Karena itu selalu ada alasan untuk kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Katakan sama samping kiri kananmu, selalu ada alasan untuk bersyukur sama Tuhan. Amin. Sekalipun tokonya lagi pembeli gak banyak, sekalipun mungkin yang pesan kue gak banyak gitu ya, sekalipun kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan kita, kita harus berkata, Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, dan Dia berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, saudara, Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8. Mungkin di Alkitab Bapak Ibu ayat 3 ya. Di Alkitab saya ayat 2 gitu ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Mari kita coba melihat apa yang Tuhan letakkan sebagai dasar kekuatan supaya bisa membungkam musuh dan pendendam. Ayat ini dikutip Yesus dalam Matius pasal 21 ayat 16 berkata begini. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Apa yang diletakkan Tuhan sebagai dasar kekuatan, mulai dari bayi, mulai dari anak-anak yang menyusu, pujian.
Saudara, pujian. Yang kedua alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sebetulnya telah memberikan kita dasar kekuatan. Sehingga kita bisa membungkam musuh, sehingga kita bisa membungkam pendendam. Musuh dan pendendam mungkin hari-hari ini muncul dalam berbagai macam pergumulan. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam apapun yang sedang terjadi. Perhatikan ayat ini berkata, Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan untuk melawan semua itu. Dasar kekuatan itu adalah pujian. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan itu memperlengkapi kita tuh dengan kekuatan sehingga kita bisa melawan setiap pergumulan kita, setiap kesulitan kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami seperti ini? Bapak Ibu Saudara mengalami kebuntuan, bahasanya tuh jutek gitu ya, bukan jutek ya, judek, kalau bahasa Jawa tuh judek gitu ya. Kayaknya gak ada jalan keluar, hari itu merupakan hari yang melelahkan. Kita tidak mendapatkan semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Semua tidak berjalan dengan harapan kita. Kita berharap A, harapannya gak terpenuhi gitu ya. Kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin buat kita itu menjengkelkan. Kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin itu menyebalkan dalam sepanjang hari ini. Pernah gak kita ketika mengalami itu, kita duduk, kemudian kita mulai memuji Tuhan. Ada satu perbedaan yang besar ketika kita melakukan itu. Kita berhenti dari semua kegiatan kita datang sama Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Seperti malam hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan. Pasti ada bedanya saudara. Ketika kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan, saya meyakini. Ada satu pujian yang mengatakan, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Saudara, ketika kita ketemu sama Tuhan, kita disentuh Tuhan sama hadiratnya. Ada sesuatu yang pasti akan terjadi dalam hidup kita, dalam jiwa kita. Mungkin kita yang tadinya datang dengan kejenuhan, hidup dengan begitu banyak pergumulan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan dengan hadiratnya itu bisa memberikan sebuah kesegaran dalam jiwa kita. Mungkin masalahnya belum kelar, masalahnya masih ada, tapi jiwa kita itu lebih segar. Itu kekuatan. Saudara, perhatikan Alkitab di dalam Kisah Rasul bagaimana Paulus dan Silas ketika berada di Filipi, di penjara, dipasung dengan luka-luka, tapi mereka memuji Tuhan. Apakah yang terjadi? Penjara itu bergoncang. Mereka dilepaskan dari penjara dengan kekuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, dasar Tuhan udah ngeletain bukan cuma pada waktu kita dewasa. Dari bayi, dari anak-anak yang menyusu, Tuhan sudah kasih dasar kekuatan, yaitu pujian untuk melawan semua permasalahan kita. Memang ketika kita naikkan pujian, masalah belum selesai. Tapi cara pandang kita, cara berpikir kita, itu yang diubah sama Tuhan. Yang ketiga, mengapa selalu ada alasan untuk kita memuji Tuhan. Mazmur pasal 8 ayat 4-9. Sudah Mazmur pasal 8 ayat 4 ini berkata, kalau di sini berarti ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara, Daud mulai membandingkan manusia dengan langit, buatan Tuhan, bulan dan bintang. Saudara, kalau kita lihat di gambar galaksi kita ya, kita kan galaksinya Bima Sakti gitu ya. Nah, kita ngelihat kita itu kita itu seperti setitik debu dibandingkan begitu luar biasanya alam semesta ini. Dibandingkan ciptaan yang lain, kita tuh nggak ada apa-apanya. Sehingga Daud itu berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kita ini apa sih di hadapan Tuhan? Gak ada artinya. Kalau Tuhan gak kasih kita nafas kehidupan,
Kita itu sama dengan debu yang gak ada artinya. Kita ini bisa bergerak jadi yang namanya manusia karena Tuhan kasih kita nafas kehidupan. Saudara, tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Tapi perhatikan ayat ini. Sekalipun demikian, Tuhan itu mengingat kita. Sekalipun demikian, Tuhan itu mengindahkan kita. Tuhan bukan cuma peduli, bukan cuma ingat sama kita, tapi Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuat kita menjadi berharga. Karena itu dalam kitab Yesaya dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku, maka aku menebus engkau. Kita ini berharga buat Tuhan. Orang boleh tidak memandang kita karena kekayaan, karena materi, karena status. Tapi Tuhan itu selalu memandang kita. Dan dia selalu berkata, engkau berharga buatku. Dalam kitab Yesaya dikatakan, bisakah seorang perempuan melupakan anaknya? Kalau seorang perempuan tuh bisa melupakan anaknya, Tuhan berkata, aku gak akan pernah melupakanmu karena aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tuhan gak pernah lupa sama kita. Saudara, kalau kita nulis sesuatu di tangan, ya bisa terhapus ya, tapi paling tidak kan kita bisa melihat. Nah, Tuhan berkata kalau kita ini udah dilukis di telapak tangannya gak akan lupa. Seorang ibu bisa lupa sama anaknya, tapi Tuhan gak pernah lupa sama kita. Alasan yang ketiga mengapa kita selalu harus bersyukur. Karena Tuhan tuh gak pernah lupa sama kita. Tuhan itu selalu ingat. Kalau hari ini kita belum ditolong Tuhan, bukan berarti Tuhan lupa sama kita. Bukan. Kalau Tuhan gak kasih jawaban doa sesuai dengan apa yang kita doakan, mungkin hari-hari ini kita bergumul dan sedang menunggu jawaban Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan yang berbeda dengan apa yang kita doakan. Bukan karena Tuhan gak cinta kita. Bukan karena Tuhan melupakan kita. Tapi karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Karena Paulus pernah berkata, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu timbul dalam hati, itu yang disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tidak banyak orang. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak kita. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia itu adalah pribadi yang agung dan mulia. Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita dasar kekuatan untuk kita melawan setiap pergumulan kita. Dan karena Tuhan gak pernah melupakan kita. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sebagai satu pengakuan kita, Tuhan, aku mau datang kepada Engkau, aku mau berikan hatiku, aku mau berikan hidupku untuk Engkau. Malam hari ini saya nggak tahu kesempatan itu nggak akan, biasanya kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Tapi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berikan yang terbaik. Sama seperti orang Majus kasih yang terbaik, mazmur dan kemenyan. Mari kita berikan suara kita, kita berikan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus, kami puja,
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatang, Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Kami sembah, oh Tuhan, kami puji, kami muliakan nama Tuhan, Allah yang bertata di atas pujian kami. Engkau ya Allah yang disembah, Engkau ya Allah yang diagungkan, Engkau mulia. Yesus, kami sembah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. pujilah namamu Yesus. Oh Ya Tuhan, rabatanga ya laba-laba sikita kadang. kami sembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Dataka ya laba-laba Yesus, Dataka ya laba-laba hadiratmu memenuhi. Ya rataka ya laba-laba syamde. Haleluya. Kami sembah. Dataka ya laba-laba Dataka ya laba-laba sikia rataka ya laba-laba Penuhi setia
Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kiaratakan abasyikura bara-bara-basyiki ala-bala-bala-bala-bas. Kidatakaya la-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bas. Kidatakaya la-bala-bala-bala-bala-bala-basiki ala-bala-bala-basi. Kiala-b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 as. Kidabasyikura batakaya la-bala-bala-bala-bala. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Bagimulah segala hormat kemuliaan. Kiala balabas, kiala bas, kiala bas, kiala bas, kiala bas. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami sungguh menjadi seperti dupa yang berbau harum kehadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian kami. Sebelum kita menaikkan doa, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara teringat keluarga ada yang sakit. Teringat ada keluarga yang sedang dalam pergumulan. Bahkan kita mengalami pergumulan yang berat. Saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Percaya Dia Allah yang mendengar doa kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dan Dia Allah yang sanggup memberikan yang terbaik buat setiap doa kita. Haleluya Yesus. Kiara bataka ya laba-laba sikura bataka rabasiki. Inataka nabasiki ya laba-laba siki. Kiara baraba sikura bataka nabasiki ya laba-laba. Menyadari betapa kami adalah makhluk yang hina. Tetapi karena kasih anugerah-Mu, Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau bukan cuma mengingat kami, Engkau juga memperdulikan kami. Bahkan Kau memahkotai
kami dengan kemuliaan dan kehidupan. Di hadapan-Mu Tuhan kami merendahkan diri kami. Kami sadar kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu, maka setiap kami yang apapun sakit penyakit kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami menerima berkat kesembuhan, kami menerima berkat kesehatan, kami menerima berkat kekuatan, sehingga kami mampu melewati setiap proses demi proses dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sedang menghadapi jalan buntu Tuhan, karena pergumulan dan tantangan hidup Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dalam pergumulan dalam keluarga kami, apapun pergumulan itu Tuhan, kami tahu, kami berharap kepada tempat yang tepat. Engkau adalah Allah Yesus Kristus yang mau mengorbankan diri-Mu bagi setiap kami. Engkau juga Tuhan yang sudah menanggung setiap kelemahan kami di kayu salib. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami jalan keluar. Kalau hari ini kami sedang bergumul membutuhkan hikmat-Mu, beri kami hikmat Tuhan, sehingga kami bisa membedakan apa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami selalu bersyukur dalam setiap hal hidup kami. Kami kembalikan segala pujian bagi Tuhan. Dan kami percaya Kau mendengar doa kami dan menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menjawab setiap doa kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah baik adanya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar Tuhan sertai kami hingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, berjumpa dengan keluarga, dan kami membawa damai sejahtera dari Tuhan untuk keluarga kami.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, menerima segala berkat dan janji Tuhan. Biarlah berkat, kelimpahan dan kebaikan dari Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang mengikat dan mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal, menjadikan kita pribadi-pribadi yang sungguh diberkati untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita terima segala kebaikan dan kelimpahan berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan